Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita akan memulai pembelajaran tema 1 subtema 4 PB2. Nah, di sini kalian akan dipelajari bagaimana pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hari ini Ibu akan memberi pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, di mana tumbuhan melakukan perkembangbiakan dengan menggunakan biji. Nah, anak-anakku sekalian, kita perhatikan dulu gambar berikut ini. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Contohnya adalah pohon mangga, pohon rambutan, dan sebagainya. Bagian-bagian biji bisa dilihat di gambar. Ada 3. 1. Embrio, calon tumbuhan baru. Kemudian ada selimut biji, gunanya untuk melindungi biji. Dan yang terakhir adalah kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji awalnya adalah biji berkembang menjadi tumbuhan baru. Biji kemudian mengeluarkan akar terlebih dahulu, sedangkan keping bijinya membuka. Keping biji, di situ sudah ada embrionya, kemudian sudah ada bakal calon daun. Tahapan berikutnya adalah akarnya semakin kokoh, daunnya juga sudah keluar, dan yang terakhir adalah biji tersebut berubah menjadi tanaman muda. Tanaman muda berubah menjadi tanaman dewasa, kemudian menghasilkan buah, di mana buah tersebut terdapat juga biji. Aku sekalian, apakah kalian sudah melihat bagian-bagian dari biji dan kalian sudah tahu contoh-contohnya tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan biji serta tahapan-tahapan yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan perkembangbiakannya. Selain pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan menggunakan perkembangbiakan biji, tumbuhan juga melakukan perkembangbiakan dengan tunas. Salah satu contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan tunas adalah pohon pisang. Ya, pohon pisang banyak kalian temui di sekitar kalian. Nah, selain pohon pisang, apakah kalian bisa menyebutkan tumbuhan lain yang berkembangbiak dengan tunas? Pasti tahu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan dulu berikut ini. Selain perkembangbiakan menggunakan biji, tumbuhan berkembang biak juga dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Ada lagi juga tumbuhan bambu. Bambu juga berkembang biak dengan tunas. Bambu, batangnya banyak manfaatnya. Manfaatnya salah satunya adalah digunakan sebagai alat untuk permainan tradisional. Permainan tradisional tersebut menggunakan batang bambu yang lurus. Nah, anak-anakku, selain pohon pisang yang tadi Bu Guru sampaikan, perkembangbiakan dengan tunas juga dapat dilakukan oleh tumbuhan bambu, ya. Kalian pasti tahu dong, bambu di sekitar kalian, bagaimana tumbuhannya, dibuat untuk apa bambu tersebut. Nah, bambu juga bisa digunakan untuk permainan tradisional, ya. Permainan tradisional yang menggunakan batang bambu adalah permainan lompat bambu, ya. Mungkin kalian ada yang tahu, tapi juga mungkin ada yang tidak tahu. Karena itu, kita saksikan dulu gambar berikut ini tentang permainan lompat bambu. Nah, permainan lompat bambu tidak bisa dilakukan secara individu atau seorang diri saja. Tidak bisa. Nah, permainan lompat bambu ini bisa dilakukan oleh
4 orang ya. 4 orang yang memegang bambu dan 1 yang bermain untuk melompat ya. Bisa dilakukan secara bergantian. Nah, kita lihat dulu ya bagaimana gambar permainan lompat bambu bagi yang belum tahu. Bagi yang sudah tahu juga harus menyaksikan ya anak-anak. Semangat ya! Permainan tradisional yang menggunakan batang bambu adalah permainan tradisional lompat bambu. Biasanya terdiri atas 5 orang pemain, boleh juga lebih. Tetapi permainan tradisional lompat bambu tidak dapat dilakukan seorang diri. Ada 4 orang yang memegang batang bambu. Seperti di gambar, sudah terlihat jelas. Nah, 1 orang atau lebih boleh menunggu giliran untuk melakukan lompat bambu. Permainan lompat bambu diperlukan kerjasama yang baik. Jika tidak ada kerjasama yang baik, maka kaki pemain yang sedang melompat bisa-bisa tersangkut dan terjepit bambu. Nah, untuk itu, konsentrasi pemain sangat penting saat bermain lompat bambu. Hal ini berkaitan juga dengan kerjasama. Jadi, jika tidak ada kerjasama yang baik, juga tidak akan bisa melakukan permainan lompat bambu. Nah, apakah kalian pernah melakukan permainan lompat bambu? Permainan tersebut bisa kalian lakukan di rumah ya bersama teman-teman. Boleh menggunakan batang bambu atau jika tidak ada, boleh menggunakan gagang sapu. Boleh juga menggunakan kayu yang agak lurus, tidak bengkok ya, supaya kaki yang melompat tidak terjepit saat melakukan permainan. Bagaimana penjelasan dari awal hingga akhir? Nah, kali ini ada soal yang harus dikerjakan. Silakan diperhatikan soal apa saja yang harus kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah kalian sudah memperhatikan permainan lompat bambu yang diterangkan barusan? Nah, permainan tersebut sekali lagi tidak bisa dilakukan dengan 1 orang saja. Nah, permainan tersebut juga harus dilakukan dalam sikap kerjasama yang baik. Jika tidak ada sikap kerjasama, maka permainan tersebut tidak bisa dilakukan. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, di akhir pembelajaran juga tadi sudah disampaikan bahwa ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, kalian harus mengerjakannya di buku tulis tema, ya, di buku tulis tema. Silahkan ditulis, kemudian dijawab pertanyaan tersebut di foto, kemudian dikirim seperti biasa ke grup WA, diberi nama dan nomor absennya. Terima kasih pembelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan-makan bergizi, istirahat yang banyak. Semoga pandemi kali ini segera berakhir dan kalian bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat-sehat saja. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.